Maka ditanya, timbangan berat badannya apa? Kalibrasinya bagaimana? Validasinya itu mereknya apa? Harus dijelaskan. Karena ketika alat ukur itu yang pas, maka oh ini bagus riset itu. Metodenya sudah dilengkapi. Baru turun lagi ada namanya hasil dan pembahasan. Disitulah hasil dan pembahasan kita bicara tentang kemampuan kita menyajikan, yaitu kemampuan ilustrasi. Bagaimana penyajian dalam bentuk ilustrasi? Nah, ini kalau kita melakukan ilustrasi ya, ilustrasi itu jangan bicara tentang tabel, jangan tentang gambar saja. Anda jangan biarkan gambar, ilustrasi itu bicara sendiri. Anda deskripsikan. Jadi nanti coba ketik ada di Google cara membuat ilustrasi bikin itu. Itu paling dominan dipakai. Dan jangan lupa hasil uji validitas, uji analisis statistiknya diungkap. Semakin banyak ungkapan itu jurnal pasti berputasi. Kemudian baru turun ke bawah simpulan dan saran. Itu gampang, jarang dikomentari. Paling dikomentari adalah impact-nya apa. Kemudian tambahan itu bisa saja terkait dengan peran dari penulis atau mungkin tadi uji kelayakan etik gitu. Dan paling penting adalah referensi. Referensi nanti disampaikan. Makanya nanti kalau dalam menulis jurnal, referensi tolong jangan pakai manual. Silakan Anda pakai Mendeley, silakan pakai EndNote, silakan. Paling enak. Karena itulah referensi yang dipakai yang akan distandarisasi. Ingat, jurnal yang mau tadi dituju, cara menulis referensinya pakai apa? Nah, dari situlah kemudian Anda gunakan metode itu. Karena setiap jurnal berbeda gaya referensinya. Nah, dari situlah kemudian Anda mulai melakukan submit atau online submission. Nah, disitulah kita bagaimana menyusun jurnal yang sesuai dengan yang tidak diharapkan. Nah, ingat, referensi yang kita gunakan kira-kira berapa tahun? Maksimal berapa tahun? 5. Ya jangan lama-lama lah. Kalau bisa 1, 2, 3 tahun, kalau nggak ada ya mundur. Sehingga jangan pakai yang lama. Kalau lama pasti sudah dicoret. Yang kedua, gunakan 3 atau 4 referensi, ya 3 atau 4 referensi yang nanti Anda ambil dari jurnal yang dituju. Semisal, saya ingin menulis di jurnal katakanlah jurnal nurse, katakanlah jurnalnya UNER kan, maka Anda cari materi-materi yang kemungkinan Anda mau kutip, ya kan? Mau kutip, kamu mau melakukan citasi dari jurnal itu. Minimal 3. Sehingga di dalam jurnal Anda itu minimal ada referensi yang Anda jurnal tuju. Walaupun ini tidak wajib. Tapi secara psikologi itu, saya ini mengelola jurnal. Ini mau publish, tapi kok gak pernah ngutip publikasi yang ada di kami ya. Wah, gak usah lah. Mengapa? Karena lembaga penerbit atau jurnal itu juga ingin naik reputasinya. Jurnal itu akan baik semakin banyak disitasi, semakin banyak dikutip. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam jurnal semakin banyak yang dikutip, itu jurnalnya akan menjadi bagus. Maka ada kepentingan di situ. Jadi itu gaya terkait dengan pentingnya bagaimana kita melakukan publikasi. Nah, dari sini kira-kira sudah ada gambaran enggak ya? Belum ya, nanti wocong dewi. Sudah, saya pengen tanya, adakah yang sudah pernah download publikasi? Sudah kamu Mbak? Semester berapa? Oh, semester 3. Tugasnya apa? Belum diarahkan ke publikasi. Coba ya, sekarang kan sudah pernah diberi tugas membuat makalah. Nah, adik-adik ya, semua kan sudah pernah suruh membuat makalah. Biasakan seluruh makalah yang kita tulis itu melakukan penelusurannya, mengutip atau mengambil sumber-sumbernya dari jurnal.
Buku dibuang dulu, nggak penting buku. Ingat loh, buku itu setelah tulisan itu dipublikasi di jurnal, buku kemudian itu baru ditulis. Jadi 2-3 tahun itu baru ditulis buku. Artinya kecepatan publikasi di jurnal itu yang up to date. Tapi buku itu 2-3 tahun baru ditulis. Maka sumbernya mahasiswa itu senengannya cepet-cepetan aja. Apalagi copy paste. Wah, itu salah. Secara etika juga salah. Anda harus menghargai di dalam penulisan ilmiah. Tolong ya, yang bagi penulisan di makalah, tolong sudah dilatih bagaimana melakukan sitasi, bagaimana melakukan penulisan, supaya kita itu sudah biasa melakukan penulisan sumber-sumber ilmiah. Sudah saya tanya lagi. Ini kan mahasiswa ada yang di pesantren enggak ya? Loh, kalau ada yang tinggal di pesantren? Coba berdiri, apa ngacung guys, ngacung, berdiri, ngangkat tangan. Banyak enggak? Yang ikut ngaji di pesantren? Semua? Banyak enggak? Udah, pertanyaan saya, Anda setiap hari itu kan ngaji kitab kan? Iya kan? Persis. Kalau Anda mau nulis jurnal itu sumber asli seperti kitab. Sumber rujukannya. Jangan ngambil sumber-sumber yang dari orang-orang, dari buku yang sudah di sini, enggak usah. Cari sumber aslinya. Sumber aslinya itu ya publikasinya di jurnal. Karena Anda sudah terbiasa ngaji di kitab adalah ngaji sumber asli, sebenarnya sudah biasa. Maka ketika kamu membuat makalah, artikel, tolong cari rujukan itu melalui publikasi. Sebenarnya simpel kok cara menulis jurnal itu, tergantung kita. Gayanya, penulisannya bagaimana, kemudian kita lakukan. Apa Pak dampaknya, efek ketika kita melakukan menulis di jurnal? Ketika saudara hari ini sudah publikasi di jurnal, nama Anda itu sudah masuk dalam database di publikasi itu. Dan ketika Anda ingin berkegiatan, berkorespondensi, orang melakukan penelusuran rekam jejak saudara, itu muncul semua nama Anda. Jadi ketika nama muncul, maka lembaga atau perusahaan yang akan Anda lamar kerjaan tadi, itu pasti akan merespon. Karena sekarang sumber rujukannya adalah di jurnal itu. Itu dari yang mungkin apa yang sampaikan ketika terkait dengan bagaimana kita menulis di jurnal dan pentingnya itu, sehingga itu menjadi bagian dari tugas kami bagaimana mahasiswa ini melakukan atau menghasilkan sebuah produk ilmiah dalam bentuk publikasi. Saya dulu juga begitu ketika kuliah, tapi ketika di akhir semester akhir juga harus meyakinkan bahwa ini penting. Ya, ini penting untuk melakukan publikasi itu. Karena apalagi nanti kira-kira semuanya ingin jadi profesor enggak ya? Pengen ya. Ya kalau masuk profesor jadi dosen. Kalau jadi perawat nanti boleh bisa jadi profesor ketika nanti tetap ngajar. Ya. Saya ini masuk guru besar nomor 24 se-Indonesia. Masih sedikit loh guru besar keperawatan. Tapi sebenarnya enak kalau Anda itu kepengen merubah nasib. Merubah nasib ya. Syaratnya ya gitu, mulai sekarang latih Anda untuk melakukan riset, gemar pada publikasi, gemar pada program-program pengabdian, kemudian bikin publikasi sebanyak-banyaknya, di kemudian hari tinggal. Kalau Anda ingin jadi dosen, tinggal itu di-upgrade, tinggal itu dipublikasi, disampaikan aja. Pasti itu akan dimudahkan. Karena syaratnya hanya itu, karya-karya ilmiah itu dalam bentuk publikasi di jurnal. Karena itulah mempertaruhkan keilmuan kita ketika kita sudah korespondensi di dunia. Memang ada tanggung jawab. Ketika kita sudah publish di jurnal, maka itu akan banyak komentar-komentar dan disitulah tempat diskusi kita untuk mengasah pengetahuan ya tentang keilmuan kita yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan tulisan-tulisan kita itu. Budaya kita itu kan minim literasi kan. Literasi kita itu loh rendah sekali, apalagi literasi digital tambah.
nggak menguasai literasi, apalagi literasi teknologi, tambah lagi. Ya, literasi kita itu loh masih membaca, masih tulisan-tulisan itu aja paling senang membaca WA. Iya kan? WA itu loh yang paling senang. Tapi ketika disuruh membaca jurnal, apa itu jurnal? Nah, kenapa kok ini saya sampaikan? Ingat, tidak semua mahasiswa ini nanti lulus sekolah, studi lagi. Tidak semua. Tapi belajar sepanjang hayat itu menjadi kewajiban. Untuk mengupgrade keilmuan belajar sepanjang hayat, tempatnya di mana? Membaca publikasi jurnal. Karena jurnal itu adalah ilmu pengetahuan baru di situ. Anda boleh nggak sekolah, Anda boleh nggak, apalagi nggak melanjutkan studi di S1, S2, S3, enggak. Tapi publikasi ini jangan ditinggalkan, dibaca. Hari ini mungkin tindakan-tindakan intervensi keperawatan menggunakan apapun, mungkin sekarang masih bisa. Ketika Anda lulus, itu sudah berubah. Dulu saya juga begitu. Dulu saya diajarkan, katakanlah waktu kuliah diajarkan tentang medikasi, memberikan terapi insulin yang pakai spek insulin itu. Tapi sekarang itu sudah nggak ada lagi, semuanya disposable, habis buang. Saya bingung gimana ya caranya. Karena saya lama nggak kelihatan. Oh iya, ternyata literasi digital, literasi teknologi kita itu lambat. Coba kalau kami menguasai literasi itu, upgrade terus. Oh ini di mana pembacanya? Di jurnal semuanya itu. Nah, ketika Anda di jurnal, Anda membaca, kemudian coba diterapkan. Makanya membaca jurnal itu tidak gampang. Anda harus tahu metodologinya tadi, tahu jurnal itu baik atau tidak. Syarat-syarat tadi baik atau tidak itu dilihat dari penilaian publikasi. Melalui apa? Melalui appraisal jurnal. Ya tentu harus ada alat-alat ukur yang Anda harus pakai. Mungkin Anda pakai toolsnya JPI untuk menilai ini kualitas jurnalnya bagus atau tidak. Selain itu tingkatan penilaian jurnal. Jurnal yang paling bagus adalah dengan metodologi meta-analis. Paling rendah ya laporan kasus. Laporan kasus, studi kasus, penelitian cross-seksional, kemudian case control cohort, kemudian naik RCT, kemudian systematic review, baru meta-analisis. Kalau Anda sudah menggunakan tahapan ini, tahu jurnal saya bagus atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti diskusi saja. Saya yakin belakang itu juga enggak 100% nyerap ya, karena saya paham suaranya tabrakan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Aziz. Semoga tips dan trik menulis karya tulis ilmiah nasional dan internasional yang telah disampaikan memberikan ilmu dan wawasan baru bagi kita semua. Sehingga kita semakin bersemangat dalam menulis, sehingga kita terus maju dan berkarya dalam ranah internasional. Aplaus lagi sekali lagi untuk Dr. Prof. Aziz Alimul Hidayat. Untuk sesi berikutnya, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Nanti bagi yang sudah punya pertanyaan, yang sudah ditulis di bukunya, bisa mengacungkan tangan dan sebutkan nama serta asal institusi. Tapi sebelum itu, para narasumber ingin bertanya kepada audiens, apakah yang tadi diterangkan oleh narasumber sudah bisa diterima oleh para audiens? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, sudah siap? Siapa nama moderator kita pada seminar pagi hari ini? Oke, pertanyaan yang pertama, siapa nama moderator kita pada seminar pagi hari ini? Punten Prof, saya dulu ya. Saya bingung, ternyata semua mengenal nama saya.
Oke, tapi saya akan memilih yang memakai baju pink di belakang, tolong berdiri. Jangan lupa sebutkan nama dan asal institusinya. Sepertinya ada masalah dengan sound. Oke, saya akan menghampiri audiens yang menjawab pertanyaan dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, pertanyaannya, siapa nama moderator pada seminar pagi hari ini? Ibu Dwi Indah Lestari, Eskep Nurse Mkep. Luar biasa sekali, benar sekali. Untuk itu sebentar lagi akan mendapatkan satu cenderamata dari para narasumber kita. Untuk pertanyaan yang kedua, tolong siapkan dan konsentrasi untuk menjawabnya. Buku yang sudah diterbitkan akan mendapatkan ISBN. Apa singkatan dari ISBN? Silahkan menjawab bagi para audiens. Jangan lupa angkat tangan. Sabar dulu, saya akan melihat dari depan. Oke, saya ambil dari sebelah kanan saya dulu. Sabar-sabar, yang lain akan kebagian. Yang memakai kacamata, sebutkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Ega Yuliastin. ISBN itu International Standard Book Number. Benar? Apakah benar? Benar sekali jawaban dari audiens kita. Itu pertanda audiens kita mendengarkan materi dari narasumber kita. Pertanyaan yang kedua. Oh, pertanyaan yang ketiga. Saya hanya mengecek konsentrasi dari para audiens. Oke, yang ketiga. Apa saja komponen dalam menulis abstrak? Oke, saya pilih yang di pojok sana ya, biar adil. Sudah ada mic-nya? Silahkan berdiri, jangan lupa sebutkan nama dan asal institusi. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmatul Mabruro dari Keperawatan 5C. Jawabannya yaitu judul, penulis intuisi, dan tujuan. Apakah benar seperti itu narasumber kita? Teng dong, pertanyaan Anda kurang tepat. Oke, ada yang ingin memperbaiki? Apa saja komponen dalam menulis abstrak? Si biru, batik biru silahkan berdiri. Batik biru silahkan berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Nurul Komalia dari S1 Keperawatan. Yaitu yang pertama, judul, penulis, intuisi, tujuan, metode dan analis laporan, hasil penelitian, serta simpulan. Bagaimana narasumber? Bagaimana narasumber? Salah ternyata. Oke, biar tidak salah semua, saya ingin tahu jawaban yang benar dari para narasumber kita. Saya akan memanggil Nurse Ari untuk menjelaskan apa isi dari abstrak tersebut. Setuju? Setuju? Oke, sabar dulu. Nurse Ari, kita kebingungan. Pertanyaannya tadi, apa saja komponen dalam menulis abstrak? Mohon dijelaskan. Yang semester 7 kan kemarin aku ngajar metodologi, masa gak inget ada apa saja? Oke, nah jadi banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menulis abstrak, misalnya pakai IMRA dan sebagainya. Tapi kalau yang kita pakai biasanya selain ada judul penulisnya, ada dosen pembimbingnya, ada afiliasi stikesnya, prodinya dan sebagainya. Untuk abstraknya di situ ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan, sama ada diskusi dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Nurse Ari. Untuk itu saya ganti pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mencoba menulis buku secara mudah? Oke, yang di kiri silahkan berdiri, sebutkan nama dan asal institusi. Boleh diulang Bu pertanyaannya? Takut rancu. Bagaimana cara kita mencoba menulis buku secara mudah? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ani Ayu Khairunisa, saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Menulis sesuatu yang sebelumnya, yang pertama itu tidak boleh takut untuk bisa memulai, atau takut tidak bisa, atau takut terkena plagiat dan sebagainya. Jadi yang pertama itu harus apa yang diketahui dan tidak diketahui orang lain itu harus kita pikirkan dulu. Yang kedua itu apa yang sedang tren hari ini. Yang kedua keahlian yang kita miliki agar kita simpulkan lagi dan mencari perbedaan dengan orang lain. Oke, pertanyaannya dan jawabannya sungguh bagus sekali. Intinya jangan pernah takut untuk menulis meskipun kita hanya satu paragraf saja. Jangan banyak berpikir, cari dan temukan inspirasimu sekarang juga. Lalu mulailah menulis. Itulah pertanyaan dari para narasumber kita. Kita lanjutkan dari sesi bertanya. Saya berikan sesi bertanya untuk para audiens. Apabila ingin bertanya kepada para narasumber, jangan lupa sebutkan nama dan asal institusi. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Oke, yang memakai baju warna hijau dan kuning, silahkan berdiri. Ingin bertanya kepada siapa? Yang mana? Tolong panitia berikan mic-nya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq, kebetulan perwakilan dari semester 7A, yang kebetulan pagi hari ini saya akan bertanya ke moderator yang pertama tadi, Pak Ari. Oke, gini Pak, misal nih Pak, kebetulan saya itu kan suka banget untuk ngerangkai kalimat atau kata itu yang bernuansa indie, atau yang sering kita kenal kalau bahasa sekarang itu adalah puitis, tapi bukan puisi Pak. Nah kebetulan salah satu inspirator saya adalah Wiranagara, dan juga mungkin ini salah satu inspirator kita berdua, yaitu Firsa Bersari dalam dunia pendakian. Gini, kebetulan saya juga sama seringkali eksplor ke hutan, dan mungkin sudah terhitung 2 kali mungkin bersama narasumber kita Pak Ari dalam pendakian gunung. Nah ini saya kebetulan sudah ada draftnya Pak, sudah ada draft tentang kalimat atau kata yang bernuansa indie. Saya itu kebingungan dalam menyusun dalam gaya penulisan buku. Nah cara setelah ada draftnya agar nanti buku kita tembus di publikasi itu apa Pak selanjutnya? Sudah, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mas Rafiq. Pertanyaannya adalah bagaimana menyusun atau jika draft bukunya sudah ada, seperti itu Nurse Ari. Mau langsung dijawab? Oke, terima kasih Rafiq atas pertanyaannya. Sebelumnya mau tanya dulu, ini draftnya mengarah kepada kayak buku ajar atau lebih kepada kayak novel atau buku-buku kayak misalkan kata-kata puisi miliknya Firsa Bersari atau buku apa? Karena dalam setiap draft itu beda-beda. Kalau kita mau bikin buku ajar dan sebagainya, itu ada aturan-aturannya. Jadi misalkan kayak subbab-subbabnya itu ada aturannya. Tapi kalau kamu pengen menulis tentang kayak misalkan buku tentang puisi atau buku motivasi atau buku-buku yang notabene-nya kayak Firsa Bersari misalkan, maka jawaban saya adalah sesuaikan dengan apa keinginannya kamu. Karena buku itu mencerminkan diri kita. Jadi cerminkan dirimu di buku itu. Kalau konteksnya adalah buku semacam buku puisi atau buku kayak novel dan sebagainya gitu. Tapi kalau buku teks atau buku ajar dan sebagainya itu ada peraturannya atau ada susunannya. Misalkan harus sesuai dengan silabus, misalkan harus sesuai dengan materi ajar, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan puisi atau buku yang kayak novel gitu, maka sesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Lagian juga biasanya kalau buku itu saat naskah itu sudah masuk ke penerbit itu akan diedit sama mereka. Akan diedit, nanti akan dikasih tahu namanya proofreading. Di proofreading itu nanti akan dikasih tahu, ini Pak Mas bukunya nanti akan seperti ini. Mungkin ada revisinya dari mana, atau dari covernya bagaimana, atau ada penulisannya bagaimana, sehingga nanti kita sampaikan aja misalkan kepada editornya atau penerbitnya, misalkan kita pengen mintanya seperti apa, nanti akan dieditkan. Nah jadi kita itu kerjanya hanya menulis dan memberikan idenya kita tuh pengennya seperti apa bukunya. Apakah nanti eksekusinya atau masalah cover atau penyusunan letaknya itu biasanya, atau misalkan mau dikasih gambar kayak punya Firsa Bersari atau gambar-gambar kayak bukunya Terelie misalkan, itu nanti biasanya lebih kepada editornya. Kita hanya menyampaikan konsepnya saja seperti itu. Bagaimana Rafiq? Sudah? terima kasih Mas Ari, saya sampaikan. Bagaimana untuk penanya? Oke, bagi audiens yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Operator memanggil saya, ternyata ada yang bertanya melalui kolom chat kita. Dari Dharma Praja, pertanyaannya ditujukan kepada Prof. Aziz ini. Prof, bagaimana tips dan trik cara mencari atau mengajukan judul skripsi supaya cepat di-ACC oleh dosen pembimbing? Ternyata pertanyaannya sama seperti yang ada di hati saya. Oke, begitu Prof, monggo Prof dijawab. Ini repot ini, bahasa gila judul. Jadi saya tadi bercerita tentang mungkin bagian dari riset ya, atau bagian dari penelitian systematic review. Gampang sebenarnya. Tadi saya tanya, kamu sering membuka lewat apa? Google Scholar. Oke lah, pakai Google Scholar. Tapi ingat, agar saudara gampang membuat judul penelitian, paling gampang loh ini, sumber pustakanya harus pegang dulu untuk penelusuran. Jadi Anda mau melakukan topik apa dulu, setelah tahu topik,
riset ya, kemudian Anda telusuri di berbagai jurnal, kemudian Anda bikin mapping untuk systematic review, mapping aja. Jadi melakukan mapping dulu, kumpulkan judul, kumpulkan tujuan, kumpulkan metode, kumpulkan hasil dan kesimpulan. Kelihatan nanti dengan variabel yang sama, dengan topik yang sama. Misalkan gini, saya mau meneliti tentang stunting Pak. Oke, stunting. Tapi stunting ini kalau kamu tahu teliti belum tentu diaksesi sama dosen. Ketik itu stunting, kemudian telusuri judul apa saja penelitian tentang stunting, tujuannya apa, metode yang dipakai apa, itu bikin matrik. Nah dari situ kemudian Anda pilih di antara judul-judul itu mana yang belum diteliti, gabungkan. Oh ini variabel A, variabel B. Kalau variabel A dan B belum digabung, Anda riset dengan digabung, itu sudah beda. Itulah peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Jadi menggabungkan variabel yang belum diteliti, kalau satu variabel ada dua variabel yang sama pasti. Jadi kalau ada variabel A, 1, 2, tambah aja satu variabel, itu berbeda dengan peneliti sebelumnya. Maka itulah yang kemungkinan menjadi sesuatu yang baru. Bedanya penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Jadi caranya adalah lakukan penelusuran ilmiah dengan melakukan mapping, ya, mapping terkait dengan topik riset melalui systematic review. Baru itu judul. Jangan langsung saya mau bikin judul ini Pak, nggak bisa. Karena nanti pasti kecoret. Judul ini apa yang beda dengan judul sebelumnya? Judul ini bedanya apa sih? Dari aspek metodologinya, atau aspek variabel yang mau diteliti, atau mungkin aspek alat ukurnya. Itu sudah berbeda. Saya persis Pak meneliti judulnya ini, tapi dengan alat ukur yang berbeda, sudah berbeda. Saya ingin meneliti Pak, bedanya alat ukur A dengan alat ukur B. Judulnya sama, tidak apa-apa, itu sesuatu yang berbeda. Intinya di situ ya, cari apapun Anda, apakah skripsi, apakah publikasi yang lain, caranya adalah melakukan penelusuran seperti itu. Mapping ya, terkait dengan judul, tujuan, metode penelitiannya, metodologinya, tentu dengan desain, sampai analisisnya, hasilnya, baru kesimpulan. Dari situ akan kelihatan mana di antara variabel yang belum diteliti pada problem yang sama. Ya, jadi nggak kesulitan Anda. Kalau problem yang sama, tapi kalau judul itu kamu pakai pasti tidak bisa Anda berargumen terhadap dosen. Mengapa Anda riset ini? Padahal sudah ada. Oh Pak, beda Pak, di mana? Tempat yang berbeda. Kalau begitu ya nggak ada sesuatu yang baru. Apa yang membedakan riset Anda dengan sebelumnya itu yang bukan persoalan tempat, tapi terkait dengan karakternya. Itu yang harus Anda lakukan. Makanya saya tadi bilang, jangan hanya Google Scholar. Coba searching di ScienceDirect, searching di mungkin di PubMed, atau searching di Scopus, atau mungkin di yang lain lah, atau jurnal-jurnal yang database yang lain. Tapi Anda kalau sudah punya akunnya untuk bisa masuk, itu bisa semua. Nah kekurangan kita di Indonesia itu adalah minimnya sumber referensi, database-nya. Di luar negeri itu menang sumber referensi karena dia open. Sehingga publikasinya gampang. Kalau di kita publikasinya mesti terlambat. Karena apa? Referensi yang kita pakai mesti kesulitan untuk mengakses. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Aziz. Jadi yang terpenting yang pertama kita tentukan topik terlebih dahulu, kemudian kita telusuri jurnal, kemudian kita mapping systematic review-nya. Dan jangan lupa kita tetap pada keterbaruan dan novelty-nya. Seperti itu nggih Prof. Sepertinya saya masih pingin sekali melanjutkan sesi tanya jawab, tapi ternyata waktu tidak berpihak pada kita semua. Untuk itu saya tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Bagi audiens yang bertanya dan menjawab, dimohon maju ke depan untuk mendapatkan hadiah dari para narasumber kita.
Tepuk tangan yang meriah untuk penanya kita. Oke, untuk para pemenang yang bertanya tadi dimohon maju ke depan untuk menerima hadiah dari para narasumber kita. Apa tidak mau kata Prof. Aziz? Mau Prof ternyata. Satu persatu maju ke pentas ya. Sesi dokumentasi tolong difoto dong. Inilah penanya kita tadi Prof. Hari ini mendapatkan langsung buku dari sang penulisnya sekaligus tanda tangan. Iya, Prof. Tujuh, Prof. Dibuka foto bersama, monggo Prof. Ayo. Oke, untuk yang selanjutnya. Buku dari Prof. Ernest Ari, monggo maju ke depan. Oke, yang selanjutnya. Tadi menjawab. Oke. Ini buku juga dari Prof. Aziz, monggo Prof. Untuk yang terakhir, silahkan maju ke depan. Ini juga buku dari Nurse Ari, akan ditandatangani langsung oleh sang penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh audiens, kepada penanya kita pada pagi hari ini. Kini kita masuk pada sesi foto dan penyerahan
Cendramata dari Ibu Ketua, Ibu Vika Indah Prasetya untuk dimohon maju ke depan. Dan juga seluruh pemateri pada pagi hari ini. Biasanya nggak ada yang keluarga dari sponsor sini. Tidak ada. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, sebelum persembahan lagu dari mahasiswa Universitas Al-Qadir wis kepacut nyaman sliramu bareng-bareng semua apa kowe ra ngerti apa ra ngomansani wis kedaden koyo saiki kudu piye aku bingung ngadepi tiwas takon deli tenanan dan kurang jebemong dadi balap biasa tiwas aku mau dadi
kado kenal karo bapak ibu. Wis kepatut nyamang sliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngrumangsani? Yen wis kedaden kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Diwasta gondeli tenaran sarangku wis ora kurang-kurang jebul mung dadi. Oh diwasta banggane tak pamer-pamerke, jebule aku mung dadi. Diwasta kondeli tenaran sayangku wis ora kurang-kurang jebul mung dadi pelampiasan. Diwasta bangkane tak pamer-pamerke, jebule aku mung dadi patute. Jebule kowe milih liyane, ujung-ujunge mung kisinan dhewe. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa kita yang mempunyai bakat menyanyi luar biasa. Untuk selanjutnya, untuk materi kita yang ketiga, dengan judul Peran Metodologi Penelitian dalam Mendukung Health Research yang akan dipaparkan oleh Ibu Aldi Febrian Wiminarti, SST, MKes. Ibu satu anak ini lahir di Jember 4 Februari 1988. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan D4 Kebidadan di Universitas Negeri Solo tahun 2011. Kemudian menempuh pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua SPMI Stikes Bakti Al-Qodiri, dan beliau juga aktif dalam menulis banyak karya tulis ilmiah baik nasional dan internasional. Luar biasa sekali. Sekali lagi beri aplaus untuk Ibu Aldi Febrian Wiminarti SST MKep. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Saya turun ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kalau seandainya hai berarti kalian jawabnya? Hai. Hello. Hai hai hai. Hai 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 hello. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Loh kok baik? Tadi waktu Pak Ari bilang happy. Are you happy? Oke, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang peran metodologi penelitian dalam mendukung health research. Oke, di sini ada yang udah mulai penelitian, ada yang udah mulai merancang-rancang penelitian.
mencari-cari masalah? Sudah ada? Oke. Kemana ini? Oke, apa itu penelitian? Ada yang tahu penelitian itu apa? Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian itu diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Nah, sekarang bagaimana cara memulai penelitian? Yang pertama adalah kita tentukan topiknya terlebih dahulu, ya. Dari narasumber pertama dan narasumber kedua sama, ya. Kita tentukan dulu topiknya. Kalau seandainya kita sudah tentukan topik, kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Lalu menampilkan, mengumpulkan bahan riset, ya. Jadi kita kumpulkan dulu bahan-bahan risetnya kita, datanya kita kumpulkan dulu, ya. Selanjutnya adalah membuat kerangka dan memperbanyak sumber untuk dibaca sebagai referensi, ya. Referensi tadi didapat dari mana? Jurnal, setelah jurnal buku, ya, dan banyak lagi referensi-referensi yang lain. Lalu perbanyak apa? Diskusi. Kita harus memperbanyak diskusi antar teman, antar profesi, ya, teman sejawat, ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih penelitian yang baik itu? Penelitian yang baik itu yang pertama bersifat sistematis, ya. Yang kedua adalah logis, masuk akal. Penelitiannya itu up to date, ya. Jangan sampai kita meneliti yang sudah tidak viral atau yang sudah terselesaikan masalahnya di sini. Lalu landasan teori yang lengkap dan terarah. Dan selanjutnya sumber datanya yang akurat. Jangan sampai kita meneliti di tahun 2023 tapi sumbernya masih di tahun 2001. Jadi sangat jauh, ya. Akhirnya apa? Tidak up to date. Nah, pentingnya statistik bagi seorang pemimpin, kita adalah calon-calon para pemimpin. Kalian adalah calon-calon para pemimpin, calon-calon tenaga kesehatan. Maka dari itu kita harus yang pertama apa? Kita memiliki data terlebih dahulu, ya. Setelah kita memiliki data, kita kumpulkan data-data kita, ya. Setelah kita mengumpulkan data-data kita, baru kita bisa mengambil suatu keputusan, ya. Kita kumpulkan, baru setelah itu kita membuat kerangkanya, baru setelah itu baru kita bisa membuat sebuah keputusan. Yang selanjutnya jenis penelitian, pasti sudah hafal, ya, kalau seandainya semester 7. Penelitian ada berapa? Ada 2, apa aja? Kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu yang seperti apa? Ayo semester 7. Kualitatif, seperti apa kualitatif? Berfokus pada pembuktian hipotesis dan non-angka. Bersifat apa? Bersifat deskriptif. Cara pengumpulan datanya melalui apa? Wawancara. Oke, kalau seandainya penelitian kuantitatif, meneliti sebuah hipotesis dengan mengumpulkan data yang bisa diukur dengan menggunakan ilmu statistik atau matematik atau komputasi, ya, dan memiliki jawaban cenderung pasti. Selanjutnya jenis penelitian itu ada jenis penelitian eksperimen dan deskriptif. Penelitian eksperimen dari bahasanya aja kita udah tahu, ya. Berarti ada apa kalau eksperimen? Percobaan, keeping trying, ya. Jadi terus aja mencoba, seperti itu. Ditunjukkan untuk membuktikan sebuah hipotesis, ya. Langsung selanjutnya untuk penelitian deskriptif itu lebih menggambarkan sebuah deskripsi atau fenomena yang diteliti dan mengharuskan sang peneliti datang langsung dengan melakukan observasi serta analisisnya sendiri, ya. Contohnya apa kalau seandainya deskriptif? Ada yang punya contohnya? Contohnya gambaran, ya.
gambaran budaya dalam suatu kota terhadap peningkatan peningkatan apa, nantinya seperti itu. Jadi dia hanya menggambarkan saja, ya mendeskripsikan saja. Sekarang dari tadi kita berbahasa apa sih data. Kita memerlukan data, data A, data B, data C. Data itu apa sih sebenarnya? Data adalah keterangan-keterangan suatu hal yang dapat berupa atau sesuatu yang diketahui atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Syarat data yang baik. Nah, data yang baik adalah data yang akurat, ya, data yang pasti. Bagaimana kita bisa mendapatkan data pasti itu? Kita menggunakannya dari tempat yang pasti juga. Contohnya, kalau seandainya di rumah sakit, kita datanya dapatnya dari mana? Dari rekam medik, oke. Lalu datanya itu relevan. Jangan sampai kita meneliti tentang kualitas tidur, tetapi datanya yang kita dapatkan adalah tentang pola makan, seandainya seperti itu. Ya, lalu datanya up to date, seperti yang kita bilang tadi. Kita menelitinya tahun 2023. At least tahun yang kita butuhkan berapa tahun terakhir? 5 tahun terakhir saja. Jangan sampai terlalu lampau. Ya, akhirnya apa? Akhirnya nggak ngena datanya kita. Ya, akhirnya penelitian kita tidak realistik seperti itu. Karena apa? Karena datanya terlalu jauh. Ya. Nah, sekarang data menurut sumber pengambilannya itu adalah data primer. Data primer itu data yang diambil langsung oleh peneliti. Contohnya apa? Contohnya kita mengukur tekanan darah, ya. Nah, tekanan darah itu diukur langsung oleh peneliti. Itu adalah data primer. Nah, kalau data sekunder adalah data yang kita bisa ambil. Contohnya kita ambilnya di mana? Kalau di rumah sakit mungkin dapat dari rekam medik, ya. Terus habis itu data dari Dinkes, data WHO, dan juga ada site-site, ya, atau situs untuk pengumpulan data, data.co.id, ya, atau bps.co.id. Jadi kalian bisa mendapatkan data-data, ya, di seluruh Indonesia melalui website tersebut. Lalu untuk menurut sifatnya itu ada data kualitatif, ya. Kualitatif adalah dalam bentuk sifat, ya. Dia bukan angka. Contohnya apa? Kalau kualitatif, jenis kelamin, ya. Dia bukan angka, tetapi sifat, ya. Lalu apa? Suku, ya. Lalu bangsa, ya. Yang selanjutnya data kuantitatif, ya. Data kuantitatif itu dalam bentuk angka atau jumlah. Contohnya apa kalau data kuantitatif? Seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, ya. Slide. Oke, kita tunggu dulu ya slide-nya. Oke. Iya, siap-siap. Lalu selanjutnya, setelah kita mempunyai data, pasti kita kumpulkan data, ya. Gunanya apa sih? Sewaktu kita mengumpulkan data, kita akhirnya bisa tahu data yang kita gunakan itu cocok nggak, sesuai nggak dengan penelitian kita. Ya, data kita kumpulkan berdasarkan tahunnya, kita urutkan dulu tahunnya, ya, lokasinya, kita mau memakai lokasi yang mana, seperti itu. Sekarang metode pengumpulan data, data itu dikumpulkannya lewat apa sih? Lewat salah satunya adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu menanyai respondennya secara
langsung ya. Jadi kita ketemu sama respondennya, kita langsung tatap muka dan kita melakukan wawancara ya. Entah itu secara terstruktur, berarti kita udah tahu ya yang mau kita tanyain, atau tidak terstruktur.